Halo semuanya, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas soal lanjutkan dari video yang kemarin ya. Udah agak lama, berapa hari baru upload lagi nih. Jadi kita langsung saja, ada dawai yang panjangnya 1,5 meter diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan dengan vibrator. Vibrator itu berarti mesin penggetar ya, hingga membentuk 3 simpul gelombang stasioner. Letak perut kedua dari ujung pantul adalah di titik. Jadi ini panjang talinya ya. Kemudian terbentuk simpul. Berarti ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga. Nah, karena ini terbentuk ya, bukit, satu lembah ya kan. Nah, panjang dawai ini sama dengan lambda ya. Untuk dua perut gini, atau 3 simpul itu berarti sama dengan lambda. Ya, panjang atau satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah kan gitu, atau dua perut ya, atau 3 simpul. Jadi kita tahu lambdanya adalah 1 meter, ini nah, yang ditanya adalah letak perut dari ujung pantul perut kedua. Jadi di sini. Nah, kita langsung saja logikakan aja ya. Jadi kalau dari sini sampai sini ya, ini sampai sini. Itu adalah seperempat lambda. Tambahkan lagi ke sini, itu berarti plus seperempat lambda. Tambahkan lagi sampai sini, berarti dia seperempat lambda. Gitu, teman-teman. Nah, ini sama dengan perut kedua. Jadi berapa nih? 1, 2, 3. 3/4 lambda itu sama dengan perut kedua. Maka kita tinggal 3/4 lambdanya mana? Lambdanya tadi sama dengan perut kedua. Tinggal dikalikan 4,4 dibagi 4. Perut ke 1,125 meter sama dengan perut kedua. Jadi jarak perut kedua itu adalah 1,125. Itu ya teman-teman, itu caranya kalau kita lihat dari gambarnya. Ya, semoga membantu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal berikutnya teman-teman, di sini ada tali memiliki panjang 5 meter, berarti L-nya 5 meter. Salah satu ujung diikat dan ujung lainnya digetarkan. Ini diikat. Ujung pantul gitu ya. Atau yang diikat. Nah, ini digetarkan. Ya, pada tali tersebut terbentuk 2 gelombang penuh. Berarti 2 gelombang itu terdiri dari kayak gini nih. 1, ya kan? Ini satu-satu tuh 1 kayak gini set. Nah, ini sampai sini 1, 2 set. Ya, teman-teman. Jadi panjangnya dari sini sampai sini ini teman-teman itu kan L ya. Nah, di L itu sama dengan 2 lambda. Lambda itu adalah 1 panjang gelombang. Kalau 2 panjang gelombang penuh berarti 2 lambda. Gitu ya. Gambarnya seperti ini. Berarti L sama dengan 2 lambda. Jadi kalau kita cari L berarti 5 meter sama dengan 2 lambda. Kan? Di 5 meter per 2 itu sama dengan lambda. Satu panjang gelombang, jadi sampai sini. Nah, yang ditanya adalah simpul ketiga dari ujung tali yang terikat. Jadi dari sini ya. Ini simpul pertama, ini simpul kedua,
Ini simpul ketiga, jadi dari sampai sini. Nah, ya, ya sudah terjawab. Ini ke sini itu adalah setengahnya dari L ini atau lambda. Jadi langsung, ya, jadi langsung saja. Berarti simpul ketiga itu sama dengan, kalian bisa pakai itu, sama dengan lambda, kan? Ini sama dengan 5M/2, sama dengan berapa? 2,5 meter, teman. Jadi jawabannya mana? Yang C. Kalau dengan soal yang ketiga, dengan cara nomor sebelumnya, nomor 6 itu gimana? Ya sama aja, ini kan perempat nih. Perempat, lambda. Tambah lagi nih, berapa nih? Tambah perempat, lambda. Tambah lagi yang di sini. Berapa ini? Tambah lagi per 4 lambda. Tambah lagi yang di sini sampai sini kan. Nah, tambah lagi per 4 lambda. Itu ya. Ini sama dengan simpul ketiga. Ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti kan 4/4 lambda sama dengan simpul ketiga. 4 dibagi 4 sama dengan lambda dengan simpul ketiga. Tuh, teman. Jadi simpul ketiga itu sama dengan 1 panjang gelombang. Langsung saja L-nya dibagi dengan 2. Nah, dah, semoga paham, membantu kalian ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 8, ada suatu gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 4 sin 2 I 5T min 3X. Nah, untuk simpangan Y ini dalam meter ya. Jadi ini namanya amplitudenya 4 meter gitu ya. T-nya dalam sekon, berarti ini waktunya dalam sekon. Kita ubah dulu menjadi Y sama dengan 4 sin, dikalikan teman-teman, 2 kali 2pi kali 5T berarti 10pi T min, kalikan di sini teman-teman, jadi 6pi X. Itu. Untuk apa? Karena kita tahu persamaan ini tuh sama dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T min KX. Nah, seperti itu ya. Tuh. Jadi, kalau nanti ditanya amplitudenya mana? 4 ini. Sekarang yang ditanya adalah besar kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum itu adalah V sama dengan A, jadi diturunkan ya teman-teman. Ini diturunkan, jadi V itu adalah dy/dt, di penurunannya. Berarti D, Y-nya berapa? A sin omega T min KX ya. Nah, ini diturunkan terhadap T. Nah, itu nanti jadi rumusnya ini. A omega atau omega A gitu ya. Kan? Kan? Jadi omega A atau langsung saja ya. A omega cos omega T min KX. Nah, ini hasil penurunannya. Gimana kok bisa diturunkan seperti ini? Nah, itu kita skip aja ya. Kita nggak bahas di sini. Nanti di materi gelombang itu, kalau kalian tertarik, itu kalian pakai konsep matematika, yaitu penurunan, integral atau integral kan diajarkan integral dan diajarkan penurunan atau turunan. Nah, ini turunan sin omega T min KX itu apa? Ya. Jadi kalau diturunkan hasilnya seperti ini seperti rumus di sini. Kemudian kalau misalkan kecepatannya maksimum, cos omega T min KX ini nilainya itu 1. Jadi ini itu 90 derajat. Atau kalau misalkan dia kayak gini,
kecepatannya kan maksimum. Berarti dia di titik tertinggi atau di perut gitu ya teman-teman. Ya, lanjut aja. Saya gambar. Kemudian kita tahu bahwa ini nilainya adalah 1, maka tinggal Vm sama dengan AW kali 1 itu adalah A omega kok AW ya. A-nya berapa? Ini A ya. A amplitudenya 4 meter. 4. Omeganya yang mana? Ini depan T, berarti yang ini. Omeganya adalah 10 pi kan? Ini satuannya radian per second. 10 pi radian per second. Jadi jawabannya adalah 40 pi meter per second. Ya. Begitu. Jadi apa jawabannya? Yang A nih dalam pilihannya. Kita lanjut di soal nomor 9 ya. Ada gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat. Berarti V-nya 20 meter per second ya. Pada frekuensi berarti 5 Hz diketahui. Kemudian ada amplitudonya itu 10 cm ya, 10 cm. Jadikan meter itu 0,1 meter. Jaraknya adalah 36. Nah, di sini yang ditanya adalah banyak gelombang. Nah, untuk banyak gelombang itu ini sama dengan n-nya berapa. Ya, jadi kita cari dulu lambdanya, berarti V sama dengan 3 kali E. 20 meter per second, lambdanya kita cari satu panjang gelombang. Kemudian frekuensinya 5 Hz. Nah, berarti 5 kali berapa sama dengan 20. Jawabannya adalah 4 meter. Iya. Ya, dapat ya, lambdanya 4 meter. Terus kemudian, nah, kita cari S sama dengan N kali lambda, gitu ya. Jadi kan lambdanya 1. Segini itu ada 4 meter. Kan? Kalau S-nya 36 meter, berapa banyak gelombang ini? Berapa? Karena ini berarti 36 meter N 4 meter. Nah, berarti kan 36 meter dibagi 4 meter ya kan? Jawabannya berapa N-nya? 2 kan? Tuh. Jadi ada 9 buah. Oke, jadi tambah sampai 9 itu dapat 36 meter. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita di soal terakhir. Jadi di soal terakhir adalah dalam video ini kita jadikan ini soal terakhir ya. Ada gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas. Titik simpul yang ke-10 pada jadi simpul 10 oke, itu besarnya panjangnya 3,04 meter. Nah, ujung bebas ini ya, gambarnya kayak gini. Kemudian frekuensinya adalah 50 Hz. Oke. Nah, yang ditanya adalah V kecepatan. Oke. Nah, untuk mencari V ini kita butuh lambda kali F. F-nya ada, lambdanya enggak ada. Gimana cara mencari lambda? Cara mencari lambda kita cari berapa panjang gelombang dari sini ya, simpul ke-10 ini ya. Jadi simpul ke-10 ini sama dengan ini tadi ya. Ini kan kalau segini itu kan 1/4 lambda, ya kan? Berarti kalau segini itu berapa? 2/4, sorry.
2/4 lambda, ya. Tambah segini berapa? Tambah lagi 2/4 lambda, gitu ya. Oke? Oke? Jadi, kita bisa cari, oh berarti di sini sampai sini tuh berarti lambda ya? Iya, jadi dari sini sampai sini lambda, tambah lagi. Dari sini sampai sini lambda lagi. Dari sini sampai sini lambda lagi. Ya. Terus tambah lagi ya. Nah, dari sini sampai sini tambah lagi, lambda lagi. Nah, dari sini berapa ini? 2/4 lambda, ya kan? Tambah lagi segini, berapa? 1/4 lambda. Jadi berapa totalnya? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4, ya. 4 lambda ditambah 3/4 lambda. Itu teman-teman. Jadi, kita mau cari ini 4/4. Nah, ini 4. Jadi kalau tadi ini 2, 2, 2, 2. Kan kalian kalau pecahan kayak gini. Nah, aja yang kayak gini lah. H jadi 2 aja teman. Ya ini 2 tambah lagi 2/4 lambda, tambah lagi 2/4 lambda, tambah lagi 2/4 lambda, tambah lagi 2/4 lambda, tambah 2/4 lambda, ditambah 2/4 lambda, ditambah 2/4 lambda, tambah 1/4 lambda. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah 1/4-nya aja. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Nah, gitu. 9. Kan ya. Berarti ini 2 tambah 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 2 itu berapa? 19. Sorry, 18 ya. 18 kan? 18 tambah lagi 1/4 berarti 19/4 lambda. Tuh teman-teman. Nah, terus gimana ini kalau misalkan pakai rumus? Nah, nanti terus ini jadinya ke rumus. Misalkan simpul ke-10 atau simpul itu simpul ya, simpul terbuka ya, bebas, simpul bebas itu rumusnya gimana? Ya 2n plus 1 kan dikali per 4 lambda. Tuh. Nah, untuk n-nya ini, n-nya yang 10 ya. Simpul bebas ke 10 n. Sorry. 10 n-nya 9 berarti ya. 9. Ini juga bisa. Macam-macam rumusnya, teman-teman. Tapi saya harap kalian nggak fokus ke rumus dulu ya. Jadi saya harap kalian fokus dulu ke konsepnya. Kenapa bisa nanti di hasil rumusnya ini bisa 19/4 lambda. Dan jawabannya juga sama. Jadi 19/4 ini tadi kita dapat 3,04 meter ya. Ini lambda ya. Ini meter. Nah, kemudian ya tinggal dikalikan aja. 3,04 meter dikali 4 dibagi 19 sama dengan lambda. Nah, kita dapat lambdanya itu sekitar 0,64 meter ya kan. Kemudian, nah cara ngitungnya kalian hitung sendiri ya. Kalau misalkan sulit, kalian sering komen di komentar kan, gimana cara ngitungnya? Ya dihitung pakai manual bisa, kalau nggak pakai manual pakai kalkulator biar cepat. Kan ini untuk latihan saja, yang penting konsepnya dapat. V sama dengan lambda kali ya, V sama dengan lambda kali F, lambdanya 0,64 meter dikali berapa tadi? 50
Hz. Jadi jawabannya 32 meter per second. Gitu ya. Oke, saya ngajarinya ini tidak menggunakan tidak fokus ke rumus ya, tapi fokus ke bagaimana hasilnya itu atau bagaimana konsepnya gitu ya dari ini.